jelaskan yang pertama yaitu pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Dan Governmental Panel on Climate Change atau yang sering kita sebut IPCC, pemanasan global adalah sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat manusia itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu tindakan manusia, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga variasi matahari, dan yang keempat klorofluorokarbon. Ini saya akan menjelaskan satu persatu dari penyebab pemanasan global tersebut. Yang pertama yaitu tindakan manusia. Tindakan manusia ini yang menjadi penyumbang gas-gas polusi. Contohnya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan sebagainya. Yaitu efek rumah kaca. Proses pemanasan permukaan suatu benda langit. Benda langit tersebut terutama planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfer. Adapun penyebab pemanasan global yang ketiga yaitu variasi matahari. Peningkatan aktivitas matahari juga dapat menyebabkan pemanasan global. Peningkatan aktivitas matahari ini disebabkan oleh apa? Oleh efek rumah kaca itu sendiri. Penyebab pemanasan global yang terakhir atau yang keempat adalah klorofluorokarbon. Bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan juga dapat merusak lapisan ozon kita. Di sini saya akan menampilkan gambar dari penyebab pemanasan global. Seperti ini kira-kira. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adelia Kirina. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak dari pemanasan global. Pemanasan global memiliki banyak sekali dampak terhadap bumi kita. Beberapa dampak dari pemanasan global ini, yang pertama adalah pelelehan es di kutub. Perubahan fase es dari padat menjadi cair ini menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut. Hal ini kemudian akan menyebabkan peristiwa yang merupakan dampak kedua dari pemanasan global, yaitu peningkatan hujan dan banjir. Permukaan air laut yang meningkat akan menyebabkan semakin banyaknya air yang akan menguap ke udara menjadi awan. Dan hal ini tentu saja akan menyebabkan meningkatnya curah hujan di bumi serta banjir, khususnya pada daerah yang padat penduduk. Pemanasan global juga berakibat pada perubahan iklim. Hal ini dapat kita lihat sekarang dengan tidak menentunya periode musim hujan dan musim kemarau. Dampak selanjutnya ialah punahnya flora dan fauna tertentu. Hal ini dikarenakan pemanasan global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, hingga menghambat pertumbuhan tanaman. Dampak selanjutnya yang pasti ialah meningkatnya suhu global. Kemudian selanjutnya akan terjadinya konflik dan perang. Hal ini berdasarkan penelitian dari University of California dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan seperti klimatologis, arkeologis, politik, ekonomi, serta psikologi. Dan dampak terakhir dari pemanasan global ini adalah peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit. Kanker di sini khususnya kanker kulit, dan wabah penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri tertentu yang biasanya lebih mudah beradaptasi pada suhu yang hangat. Setelah kami menyampaikan penyebab serta dampak dari pemanasan global, kami juga akan menawarkan beberapa solusi untuk mengurangi pemanasan global. Solusi pertama yang kami tawarkan ialah melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Reuse artinya menggunakan barang yang telah digunakan secara utuh. Kemudian reduce ialah mengurangi pemakaian produk yang bisa
menyebabkan pencemaran pemanasan global, dan recycle yaitu mendaur ulang barang yang sebelumnya menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Solusi yang selanjutnya ialah menanam pohon. Dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi polusi udara karena dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi karbon dioksida yang digunakan pohon sebagai bahan fotosintesis dan terlebih lagi akan menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Solusi selanjutnya ialah menggunakan energi alternatif. Contohnya energi angin, energi air, energi udara, maksudnya energi matahari yang jauh lebih ramah lingkungan. Solusi selanjutnya ialah bepergian yang ramah lingkungan. Maksud di sini ialah bepergian dengan menggunakan transportasi umum agar polusi yang dikeluarkan dari kendaraan dapat berkurang. Selanjutnya ialah menggunakan lampu hemat energi. Karena lampu ini dirancang khusus agar energi yang dikonsumsi lebih sedikit atau lebih hemat. Solusi selanjutnya ialah menggunakan listrik secukupnya. Karena listrik khususnya di negara Indonesia ini menggunakan bahan bakar batu bara yang menyumbang sangat besar karbon dioksida di udara. Dan solusi terakhir yang kami tawarkan ialah mengurangi penggunaan alat yang menghasilkan CFC atau klorofluorokarbon yang biasanya terdapat pada alat-alat pendingin. Itulah penyampaian materi dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.